Kalau teman-teman baru menemukan live saya ya, yang belum memfollow hostnya, silahkan di follow biar apa? Biar nanti video-video saya ini lewat di beranda teman-teman. Karena setiap video-video saya tuh biasanya saya memberi video tuh untuk edukasi ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang saya sampaikan, tujuan saya untuk mempermudah teman-teman, baik itu dalam bercocok tanam. Tanaman apapun itu hampir sama teman-teman. Hanya kita itu mengevaluasinya di perakaran dan cara pembuahannya. Ya, pembuahannya itu ya tergantung tanaman-tanaman. Kalau tanaman cabai ya rasa mikirin kalau cabai ya paling hanya perawatan. Tapi kalau melon, kalau semangka itu juga ada perlakuan khusus. Terus dan juga untuk apalagi tanaman anggur. Tanaman anggur ini juga lebih khusus lagi. Kenapa? Karena kita memilihkan. Ya, kita itu memilihkan. Kalau teman-teman salah pilih, juga bunganya kecil. Seperti itu, ya. Kalau untuk tanaman anggur itu kita memilihkan. Biar gendut gitu pohon anggurnya, pakai pupuk apa? Pupuk pertumbuhan dulu aja, etalase 1. Ya, kalau teman-teman biar tanamannya subur, nanti batangnya bagus, daunnya bagus, gunakan pupuk etalase 1. Pupuk etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan. Di sini sudah saya racik khusus untuk tanaman anggur biar nanti batangnya tumbuh besar, terus dan juga lebih mudah untuk berbuah. Kenapa? Karena di sini termasuk antara nitrogen dengan fosfat itu jaraknya nggak terlalu jauh. Jaraknya nggak terlalu jauh, sehingga ketika kita gunakan pada tanaman nanti teman-teman akan merasakan pertumbuhan yang bagus di 3 bulan setelah pindah tanam. Itu biasanya ketika kita melakukan potas-potas pucuk, nanti di ujung aja sudah pada belajar keluar bunga teman-teman ya, walaupun belum tanpa pupuk pembuahan. Kenapa? Karena unsur fosfat ini juga termasuk unsur yang bisa membuat tanaman anggur kita berbunga. Dan juga di pupuk saya kaliumnya ini tinggi teman-teman ya. Termasuk pupuk kaliumnya juga tinggi. Kaliumnya berapa? Kaliumnya itu 35%. 35%. Tetapi kalau dibandingkan unsur fosfatnya ya lebih tinggi lagi karena pertumbuhan. Jadi kaliumnya juga lumayan tinggi, 35%. Terdapat dari mana? Dari yaitu NPK Flexi-nya itu. Jadi racikan ini memang sengaja saya racik, saya mencari racikan supaya tanaman ini kedepannya lebih mudah untuk dibuahkan. Jangan sampai teman-teman salah melakukan pemupukan sehingga tanaman anggur kita pembuahannya itu mundur atau berlarut-larut nggak buah-buah seperti itu. Ya, karena faktor pupuk ini pendukung ya. Kalau teman-teman sering dikasih nitrogen terus ya subur cah, tetapi untuk proses pembuahannya itu biasanya lambat seperti itu. Buah anggurku cuma segede Heru Bang Heru itu di varian opo. Kalau nanamnya di pot yo aja dibuahno akeh-akeh ra ya. Varian opo. Kalau di pot ya jadi dibuahkan akeh-akeh lah. Ya, jadi teman-teman kalau di pot itu paling enggak ya sekunder mentok itu di 2 meter. Etalase 1 ini masih ngeracik lagi ya? Enggak, sudah saya racik abangku. Ya, pupuknya sudah saya racik, sudah saya bungkusin kecil-kecil seperti ini. Dan juga kalau teman-teman untuk merawat bibit-bibit yang masih kecil bisa dijadikan pupuk AB mix juga. Bisa dijadikan pupuk AB mix juga ya. Nanti ini jadi pekatan A, yang kalnitnya nanti bisa jadi pekatan B. Jadi pupuk ini sudah saya racik, tinggal pakai. Nanti contohnya seperti ini ya. 1 paket isinya 4 biji seperti ini. Kalau teman-teman ingin tahu lebih jelasnya, masuk di video saya yang terbaru. Video-video kemarin. Ya, video kemarin itu ada 3 video sengaja saya bahas tentang pupuk pertumbuhan yang dijadikan pupuk AB mix untuk tanaman-tanaman yang masih kecil biar irit. Ya. Jadi kalau teman-teman mau dijadikan AB mix ya, 1 paket itu jadi berapa? Jadi 1 liter loh teman-teman. 1 paket itu kalau dijadikan AB mix ini jadi 1 liter. Tapi teman-teman harus dilepasin dulu ya. Nanti bagian ini, bagian yang kalnit ini dipisahin semua ya. Kalnit setiap kemasan kan ada 2 nih, kalnit dipisahin, nanti dilarutkan dengan air 1 liter itu teman-teman mendapatkan pekatan AB mix 1 liter ya.
dengan ppm yang luar biasa. Ya, biasanya AB Mik rata-rata kalau saya pelajari ya, rata-rata paling dia itu kan hanya 800 ppm kalau dilarutkan dengan air 1 liter. Tetapi untuk racikan saya ini lebih dari 1000 sampai 1200. Pesatnya nggak tahu. Pesatnya nggak tahu piye. Almina, ya. Pertumbuhannya cepatnya nggak tahu. Ya urung mbok praktekin ya ora ngerti. Tanam anggur itu cepet, teman-teman. Ya, tanam anggur itu cepet. Kalau pas tanaman lagi aktif-aktifnya seperti ini, ya, lagi aktif-aktifnya seperti ini. Ya, kalau lagi aktif-aktifnya seperti ini, itu pertumbuhan ngacir. Ya. Ya, ngacir, teman-teman. Jadi kalau pas aktif-aktifnya yus ngacir banget, ujungnya kayak jenis Jupiter Bang, cuma segede kacang tanah. Ya Jupiter ya segitu. Jupiter segitu abangku. Kalau kepengen gede nanam Everest. Ya. Jupiter segitu, kalau kepengen gede nanam Everest. Ya. Kacang tanah ya memang segitu, segede kacang tanah. Tapi sebenarnya masih bisa besar itu. Sebenarnya masih bisa besar. Kenapa kok hanya segede kacang tanah? Itu karena apa? Karena kemungkinan media kamu kecil. Terus pola pembuahannya tanaman belum subur sudah dibuahkan. Harga berapa? Harga apa? Harga pupuk. Harga pupuk tinggal diklik aja, teman-teman. Rata-rata 30.000. Ya, rata-rata 30.000. Kalau teman-teman kok belinya lebih dari 5 paket itu dapat potongan harga 10%. Bang, trans kok susah ya, saya pangkas long tetap jong. Solusinya Bang, ya tanaman sudah subur belum? Tanaman sudah subur belum? Kadang-kadang begini teman-teman, kalau ini usia tanaman sudah lebih dari 2 tahun masih begitu-begitu aja, itu biasanya mandul. Teman-teman dipotes ini, potes itu nggak jadi-jadi, itu tanaman bisa jadi mandul. Ya, bisa jadi mandul. Atau tanaman ini kekurangan sinar matahari. Pesen entres lagi kosong abangku. Entres lagi kosong. Oke Bang, gue sudah CO etalase 1 buat pertumbuhan sama daun biar bagusnya. Jadi kita fokus pertumbuhan dulu. Nanti kalau pertumbuhan bagus itu di pupuk saya, di potes pun keluar bunga teman-teman. Ya, di potes pun keluar bunga. Karena perhitungan rincian pupuk saya, ya, itu sangat ini penguat bunga Mas, penguat bunga kalau mau ini bisa digunakan boron, ada boron full boron ini semua ya. Ini untuk semua tanaman-tanaman baik untuk kelengkeng, buah, wes opo baik boron. Ini khusus boron. Jadi pupuk ini khusus boron. Ya, boron ini untuk penguat ya. Boron, kalau mau untuk memperkuat itu boron. Tetapi ini dosisnya nanti teman-teman paling enggak air 1,5 liter kita kasih 1 sendok makan. Ini hanya sekali saja, sebulan sekali. Ya, boron ini penting. Terus kalau teman-teman kok ingin memperbesar dan manis ya, pupuknya etalase 3. Pupuknya etalase 3. Nah, pertanyaannya kan memperkuatkan. Nah, kalau kita gunakan khusus boron. Di ini aja, dikocor aja Bang. Dikocor aja. Ya, dikocor. Ini semua untuk tanaman semua. Ini red kok. Ini paling bisa untuk skala kebun gede bisa. Ya, mau disemprot sebenarnya juga bisa. Ya. Ya, jadi buat teman-teman ya, kalau menanam tanaman anggur memang harus ada namanya potas pucuk. Ini tujuannya apa? Untuk menghentikan nutrisi biar tidak kemana-mana. Yang penting itu pertumbuhan teman-teman. Yang penting pertumbuhan, bener ya. Tanaman anggur itu kalau teman-teman awal-awal menanam, kita lebih baik fokus pada pertumbuhan. Pertumbuhan itu teman-teman dibentuk seindah mungkin. Indah apanya Bang? Percabangannya. Jadi waktu teman-teman menanam tanaman anggur itu dibentuk seindah mungkin percabangannya. Kalau teman-teman mau menggunakan sistem teralis, usahakan cabangnya itu semuanya aktif. Biar indah. Ya, biar indah. Karena menanam tanaman anggur ini juga mengajak kita untuk ada ilmu seninya teman-teman. Seninya, jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan biasanya wongnya males. Dan biasanya orangnya pemalas. Jadi kalau menanam tanaman anggur harus niat.
Niatnya apa? Ini tanaman mau saya bikin sistem teralis, berarti posisi sudah disiapkan, rembetan sudah disiapkan. Kalau mau teralis jangan langsung dibelokkan, ya, jangan. Buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur dengan sistem teralis, saran saya jangan langsung dibelokkan. Tinggikan saja sampai 2-3 meter. 3 meter. Setelah itu dipotes, baru direbahkan, langsung jadi. Langsung jadi. Kalau kita ingin menggunakan sistem teralis, berarti tunas air itu jangan dibuangin, ya. Walaupun kita tinggikan sampai atas, itu tunas air dibiarkan semua, ya. Nanti setelah kita tinggikan di 3 meter, baru kita potes, ya. Nanti untuk primernya itu 1 meter atau 70, baru direbahkan, dirobohkan, seret, kita atur kiri kanan. Ini yang tersier tunas air, ini yang bagus mana. Mau menggunakan sistem Y ya kita rawat semua. Kalau mau menggunakan sistem tunggal satu gini ya kita iringkan gini. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jangan langsung baru 1 meter langsung dibelokkan. Ini lama. Kenapa? Karena tanaman ini cenderung mengejar sinar matahari, teman-teman. Cenderung mengejar sinar matahari. Ya. Kalau tanaman teman-teman masuk tadinya subur terus dibelokkan pasti akan lambat. Pertumbuhannya akan lambat. Dia terkengkang, pertumbuhannya ke sini itu akan lambat. Ya, seperti itu. Saran saya tinggikan aja dulu sampai 3 meter, lalu dipotes ujungnya, ya. Biar tunas air itu set, baru nanti terus dibelokkan, direbahkan. Nah, kalau teman-teman kok mau digunakan sistem para-para, ya boleh 3 meter, nanti langsung direbohkan gini. Ya, itu saya jamin nanti tersiernya bagus. Pertumbuhan tanaman juga luar biasa. Berbeda kalau kita langsung rebahkan. Kalau langsung rebahkan itu dia agak lambat. Kenapa? Karena nutrisi ini nanti akan fokus ke langsung tunas air gitu. Ya, buat teman-teman, karena kita tinggikan ini juga pembentukan akar, pembentukan apa, fotosintesis dan sebagainya, itu nanti pertumbuhannya bagus. Ya. Di masa pertumbuhan teman-teman ini harus memang wajib, karena semakin banyak kita mendapatkan buah itu juga dari cabang tersier. Kalau cabang tersiernya nggak ada, yo banyak teman-teman saya itu dulu ya saya survei, sekarang sudah pada pinter banyak lah. Saya kan sering edukasi baik di platform A, platform B. Itu dulu waktu saya belum edukasi, walah orang nandur anggur nganti 2 tahun 3 tahun. Ya, akhirnya saya survei ke situ, saya lihatin ternyata mereka ini pola pembuahannya mengikuti konten-konten lama. Konten-konten lama itu kan menggunakan edukasi sistem luar negeri. Ya, edukasinya mereka praktek pasti luar negeri, potong semua. Jadi tersier itu dipotongin pendek-pendek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, gitu semua. Yo nganti. Ya, kalau pertama kali seperti itu. Itu ada proses untuk mencapai derajat seperti itu tuh ada prosesnya. Prosesnya kapan? Prosesnya nanti kalau sudah usia 3 tahun. Ini potong pendek-pendek keluar. Ya, seperti itu. Jadi ada proses teman-teman. Kalau teman-teman tanamannya masih sistemnya di pembuahan pertama dipotong pendek-pendek gitu, nggak bakalan bisa berbuah. Ya, maka harus dibuat yaitu panjangkan dulu tersiernya biar daunnya banyak, dia akan fotosintesis, menyerap nutrisi banyak, nanti dimasukkan ke batang primernya tampungannya semakin banyak, nutrisinya akan semakin membesar, terus nanti batang sekunder akan semakin membesar. Nah, nanti proses-proses demi proses, insya Allah kalau teman-teman di 3 tahun, 4 tahun dipangkas pendek itu juga bisa. Kenapa kok bisa begitu? Karena nutrisi itu sudah terbentuk di batang primer, nutrisi itu sudah menempati batang sekunder. Kalau pertumbuhan pertama kali teman-teman melakukan pembuahan, kan sekundernya masih kecil, primernya juga masih kecil, ya. Jadi tetap dibantu tersier panjang. Maka saya rekomendasikan pemangkasan di perbatasan warna.